Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Yusuf tentang bagaimana menciptakan inovator muda. Pak Yusuf masih bersama kami, Pak. Makasih, Pak. Baik, Informasi. melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Pak. Sebagian besar kan anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang ini lebih suka belajar cara menggunakan sebuah teknologi daripada memahami A sampai Z sebuah teknologi. Lalu bagaimana Pak agar anak-anak ini bisa memahami sebuah teknologi dan kemudian ya kita harapkan juga bisa seperti Pak Yusuf gitu menciptakan berbagai penemuan-penemuan unik yang tentunya juga bisa memiliki banyak manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Apakah dengan kita mengajarkan anak-anak sebuah teknologi memahaminya itu bisa menciptakan inovator-inovator muda, Pak Yusuf? Ya, memang sangat lisan sekali pada zaman sekarang ini yang mungkin juga dari apa namanya anak-anak kita, khususnya anak-anak di Indonesia ini, yang sekarang bagaimanapun teknologi-teknologi komunikatif ya, sifatnya komunikasi yang begitu derasnya datang ke kita hingga anak-anak kita dari kecil maupun sampai yang dewasa, mahasiswa, akhirnya terbuai dengan teknologi-teknologi itu tadi. Nah, akhirnya melemahkan daripada anak-anak generasi sekarang untuk menjadi seorang pemikir karena sudah instan dikasihnya dalam bentuk barang-barang yang sudah jadi dan menggampangkan apa yang ada di situ. Nah, itu ya jadi kunci kita sulit untuk membentuk kreativitas anak yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu langkah-langkah kita dengan kondisi seperti ini, yang pertama saya lakukan adalah saya membentuk satu pendidikan dulu. Karena tetap harus dididik, dibina. Karena kreativitas, inovasi, dan juga bakat-bakat tertentu itu bisa kita bentuk apabila ada pelayanan dan pembentukan yang kita bentuk karakternya dengan bersifat pendidikan. Karena nggak semua sekolah melaksanakan kegiatan itu hanya yang sifatnya nasionalis, kurikulum nasional akan sulit. Makanya kemungkinan akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, bagaimana mengajak anak-anak kita yang sudah terlanjur, terutama di era-era abad ke-20 dan 21 ini yang sudah terlanjur mendapatkan apa namanya teknologi komunikatif, ya, bukan teknologi kreatif ini masalahnya. Nah, ini harus dibina benar dengan cara kita mulai membuat satu pendidikan yang sifatnya menunjukkan kreatif. Walaupun dari Menteri Pendidikan menyampaikan, ayo kurikulum kita adalah kreatif, kurikulum kita kreatif. Toh tetap anak-anak itu di rumah juga akan melakukan hal yang berulang lagi. Jadi tidak akan sama dengan apa yang ada. Itu kekhawatiran-kekhawatiran kami sebagai seorang guru yang memang saya spesialis memang guru yang untuk mengajak anak berinovasi dan kreatif. Ya kami sangat sedih sekali akhirnya melihat kondisi-kondisi seperti itu. Nah, oleh sebab itu yang pertama kami lakukan adalah kami membangun tempat pendidikan. Kalau kami kasih nama Baitaramin Science School ya. Orang sudah menyangka Science School itu pasti tentang IPA, teknologi dan lain-lainnya. Biar mereka paham sekolah kami ada yang berbasis ada Science School-nya, ada teknologinya. Nah, kemudian ya kami juga mengajak anak-anak, terutama anak-anak tingkat SD dan SMP. Itulah tingkat-tingkat di mana anak yang harus dibina bentuknya. Ya kan, karena anak-anak yang ingin dibentuk secara teknologi itu tidak gampang, anak-anak tertentu yang bisa dibentuk, nggak semua anak sama. Ya, oleh sebab itu jika kita sebagai orang tua yang prihatin dengan anak-anak kita coba mengajarkan anak-anak kreativitas bukan sebagai pemakai, ya kita coba masukkan anak-anak kita ke tempat-tempat pendidikan yang memang melangsungkan kreativitas dan inovasi. Karena kami sendiri juga masih sangat ragu dengan masyarakat kita. Kami membuka sekolah juga ya sudah kami silakan kepada masyarakat yang ingin mencoba belajar teknologi. Mungkin sekolah-sekolah seperti kami ada di tempat-tempat lain yang mungkin belum muncul begitu karena memang Baik. masih orang tua masih tidak tahu atau memang belum tahu gitu, Pak. Baik. Tadi saya mengambil sedikit apa yang diutarakan oleh Pak Yusuf. Ada beberapa kesulitan dari para murid yang mungkin tidak bisa mengikuti
perkembangan teknologi dan juga tidak bisa membuat sebuah teknologi baru karena mungkin setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Skill mereka pun pasti juga berbeda-beda gitu, kemampuannya mereka berbeda-beda. Lalu bagaimana Pak agar bisa menciptakan atau menstimulasi minimal agar mereka mau menjadi seorang inovator atau menciptakan berbagai penemuan baru sesuai dengan apa yang mereka minati, Pak Yusuf? Iya benar. Memang semua anak itu memiliki bakat, terutama di kalangan di tingkat sedasar seperti kami kembangkan ini, terutama juga nanti di tingkat SMP, anak-anak SMP, dan mungkin kelihatannya di tingkat SMA nanti. Nah, kami mengapa memulai itu dari dasar dulu? Sekolah kami mulai dari dasar, kami ingin melihat potensi-potensi anak ini yang bisa kita bentuk gitu kan. Karena semua anak itu punya kelebihan dan punya juga kekurangan masing-masing. Nah, minimal saja kita mencoba kepada anak ini bagaimana menjadi inovasi. Inovasi-inovasi, ya kalau memang dia berbakat di bidang teknologi, ya kita arahkan dengan secara teknologi. Kalau dia berbakat secara pengembangannya dengan secara yang lain, bahasa atau lain-lainnya, kita arahkan dengan bahasa dan lain-lainnya. Nah, karena inovasi-inovasi ini kita juga secara psikologi mengajarkan anak ini, yaitu pengajaran bagaimana membentuk karakter berinovasi. Kita jangan nyerahin alat dulu pada anak. Kalau menyerahkan alat dulu, nanti anak kebingungan. Menciptakan inovasi secara psikologi pada anak dulu. Nah, mulai dari dasar kita. Nah, dari sini berkembanglah mereka. Kita coba bagaimana sih menemukan inovasi, yaitu dengan edukasi-edukasi biasanya. Kita ajarkan edukasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bagaimana mereka itu kreatif, itu dulu dah kalau yang dari dasar. Nah, nanti di kelas berikutnya setelah mereka udah melihatkan edukasi mereka, kreativitas mereka, kita bisa diarahkan mereka itu kemana arahnya. Nah, kalau memang arahnya dasarnya manusia itu senang menggunakan teknologi dan suka menggunakan teknologi, nah kita bisa arahkan ke arah situ. Minimal mereka mengetahui bagaimana sih orang menggunakan alat itu, dari apa sih alat itu digunakan, nah itu dulu kita arahkan situ. Jadi mereka cuma jangan sebagai pemakai saja ya, menggunakan alat-alat itu. Nah, dari dasar inilah mengapa kami membuka dari sekolah dasar ini, karena kami ingin mencoba dari dasar-dasar inilah harus kita kembangkan di negara-negara maju, Jepang dan lain-lainnya juga dari dasar dulu gitu. Kita jangan kasih kurikulum yang sangat memumetkan, memusingkan kepala anak. Jangan Baik, memusingkan gitu. baik. Jadi Ini. itu ya, tadi harus diberitahu basicnya dulu awalnya seperti apa, diberikan edukasi A sampai Z teknologi seperti apa, kemudian baru dikasih stimulan agar ada passion yang bangun, yang bangkit dari setiap murid sehingga mereka bisa menciptakan inovasi sesuai dengan apa yang ia minati dan tentunya itu juga bisa mengharumkan nama Indonesia karena kita telah menciptakan inovator-inovator muda. Baik, terima kasih Pak Yusuf telah berbagi inspirasi dan juga informasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas Pak Yusuf. Selamat ya. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.